Perkenalkan, nama aku Zelda Syamatan, aku anak dari Ko Agustan. Zelda mewakili Papa meminta maaf kalau misalnya ada kesalahan, perbuatan, perkataan Papa yang bikin gak enak di hati umat Muslim dan umat Nasrani. Zelda mewakili Papa untuk meminta maaf. Sebelumnya Zelda mau bercerita sedikit tentang kejadian mulai dari Papa sakit sampai sekarang, sampai Papa nggak ada gitu ya. Zelda mau sharing lah, soalnya mungkin ada beberapa orang yang salah paham juga karena mereka belum tahu cerita aslinya kayak gimana. Jadi Papa sakit itu di bulan Januari. Papa di situ mulai sakit, jatuh kan, Papa kena stroke, jatuh. Di awal itu Papa masih susah buat ngontrol emosinya karena emang stroke juga kan, jadi kayak emosinya tuh nggak stabil gitu. Nah di situ aku tiap malam kerjaannya ngejagain Papa, dan ngejagain itu sampai subuh karena Papa susah tidur gitu lah, kayak dia masih belum terbiasa, belum bisa nerima lah kalau Papa tuh kena stroke, kayak yang biasanya pergi-pergi kemana sekarang cuma bisa diem di kasur. Nah terus aku tuh sampai ke sekolah tuh tidur di sekolah karena di rumahnya tuh kurang tidur, dan aku untungnya guru-guru di sekolah yang sana tuh ngerti kalau misalnya Papa lagi sakit, jadi aku diizinin buat tidur, cuman disuruh selesaiin tugas-tugas yang belum aja. Nah setelah itu Zelda ngejagainnya juga nggak sendirian, Zelda temenin sama ada namanya Pak Asep. Nah Zelda ditemenin sama Pak Asep tuh, kita ganti-gantian jagainnya, kayak pokoknya sedipanggilnya aja. Zelda tuh tiap pulang sekolah pasti ngejagain Papa waktu di awal itu ya. Terus ya Papa kerjaannya teriak-teriak manggilin aku karena dia ngerasa, katanya mah rasanya tuh ada yang gangguin, ngerasa badannya panas apa segala macam. Sampai minta tolong ke Ustadz kan buat diruqyah apa segala macam, tapi nggak mempan. Terus emang Papa juga sempat minta ke beberapa pendeta, termasuk pendeta aku sendiri, pendeta dari gereja aku, papi mami aku minta Papa didoain biar Papanya tuh ngerasa kayak Papa pada saat itu ngerasa tuh Papa digangguin setan, digangguin iblis gitu. Jadi Papa minta doain sama pendeta, sama ada beberapa pendeta lainnya juga, karena yang minta tolong nelponin itu Papa. Jadi Papa kan karena tangan Papa tuh yang sebelah kiri susah gerakan, jadi yang bisa cuman satu tangan doang kan susah. Kira aku yang bantuin nelpon. Aku nggak asal bicara ya, aku nggak sembarangan ngomong, aku ngomong apa adanya. Di situ aku yang bantu nelpon, Papa sendiri yang minta. Aku gak akan ngelakuin kalau Papa nggak minta, karena di situ juga ya aku menghargai agama papaku apa, agama aku apa. Cuman di situ Papa sendiri yang minta, dan bahkan Papa maksa. Terus kayak Papa juga sempet minta didoain sama aku, kayak nak coba tolong doain Papa dong biar Papa tenang. Akhirnya ya mau gak mau aku doain Papa karena ya permintaan Papa juga kan. Setelah didoain itu cukup lumayan tenang, tapi kayak cuman sekitar setengah jam atau sejaman itu tuh udah bangun lagi, jadi kayak tenang tidur, habis itu bangun lagi ya sama lagi kayak gitu, kayak balik lagi teriak-teriak apa segala macam. Nah itu tuh kerjaannya tuh kayak mungkin nggak tahu pegal karena tidur terus atau gimana, jadi minta berdiri duduk gitu. Nah jadi aku tuh harus ngangkatin Papa buat berdiri duduk. Nanti kalau capek gantian sama Pak Asep. Dan aku tidurnya itu
sampai pintu kamar aku tuh dibuka biar papaku manggil aku dengeran. Pintu kamar aku buka, pintu sebelah yang buat ke ruang, kan papa taruhnya di ruang tengah, gak di kamar kan, biar kedengeran gitu. Jadi pintu dua dibuka biar aku kalau misalnya papa panggil aku bisa langsung sebelah kan. Terus makin kesini udah lebih better, cuman soal emosi itu masih susah buat kontrol, masih sering berantem sama aku. Makin kesini kan akunya juga jujur makin capek ya, karena aku juga harus sekolah tuh sampai jam 3, itu juga belum misalnya ada kerja kelompok atau hal yang lainnya. Habis itu aku juga sambil ngurus tentang jualan papa kan, jualan madu, keripik. Aku sambil ngurus itu, jadi kayak ya capek, belum juga ngurusin papa. Di situ akhirnya mulai sering berantem. Terus kayak namanya anak muda, karena aku juga di sini masih kelas 2 SMA. Ya aku juga masih mau main sama teman-teman aku yang lain. Nah, aku tuh sempat berantem sama papa tuh karena papa ngerasa aku tuh nggak ada waktu buat papa. Sebenarnya tuh bukan nggak ada waktu, cuman kayak akunya juga capek. Aku pulang sekolah tuh butuh istirahat, butuh tidur kan, karena juga masih ada kegiatan yang lainnya. Dan pulang ke rumah juga kadang tuh kan belum lagi ada PR dari sekolah ya, jadi kayak aku juga nggak bisa selalu nemenin papa gitu, sedangkan papa tuh mintanya ditemenin terus ya. Mungkin karena merasa kesepian, jadi aku kesini udah sering temenin, cuman ya emang jarang nemeninnya tuh kayak bolong-bolong. Kadang tuh udah terlalu capek, udah nggak kuat lah buat ke sebelah gitu. Soalnya aku juga apa sih, suka darah rendah, suka tiba-tiba pusing geleyangan gitu kalau misalnya kecapean. Makanya akunya juga kan kalau misalnya aku sakit terus yang lainnya juga sakit kan, terus siapa yang ngurus kan ya. Makanya aku tuh lebih milih istirahat, bukan lebih milih sih, kayak mau nggak mau ya aku juga harus istirahat karena akunya juga emang benar-benar capek banget. Kadang aku pulang sekolah langsung ke ruangannya papa, duduk di sana bentar, tiduran di karpet sebelahnya papa kan, sini kasur sini karpet. Aku tidur di situ, terus kalau lama suka ketiduran karena saking kecapeannya gitu. Aku tidur di situ, nggak lama nanti bangun urusin jualan. Terus karena akunya juga masih pengen main-main kadang-kadang sama teman-teman. Kadang tuh papa suka nggak setuju gitu aku main, sedangkan kayak aku juga butuh hiburan ya. Jujur aja aku capek, sedikit ada tekanan gitu, aku stres juga karena belum terbiasa lah sama apa yang aku alamin ini. Belum lagi aku harus lebih ekstra sabar ngadepin papa yang papa tuh jadi masalah kecil aja suka di gede-gedein, kayak marahnya tuh sampai ngebentak-bentak, sedangkan aku anaknya tuh nggak bisa dibentak kan. Aku tuh kalau misalnya dibentak tuh bisa nangis. Nah terus akhirnya aku suka izin main, tapi kayak papa kurang setuju kalau misalnya aku tuh main. Papa tuh selalu ngomong kayak, kamu tuh harus lebih dewasa, kamu tuh harus pilih mana yang lebih berguna lah, maksudnya kayak kamu tuh harus pikir dewasa, kata itu gitu. Sedangkan ya jujur aku susah karena emang umur aku tuh lagi pada sering main, dan rata-rata teman-teman aku juga kayak gitu. Nah sampai beberapa kali juga aku pernah nge-skip teman-teman aku nggak ikut main cuman buat jagain papa. Itu tuh ya aku nggak masalah sih, cuman kayak aku juga pengen bisa main karena aku juga butuh refreshing lah, kayak aku juga capek gitu. Cuman kadang papa nggak setuju, akhirnya kita cekcok, berantem terus akhirnya makin kesini makin lebih sering lagi berantemnya, sampai aku tuh udah ada sekitar mungkin 5-4 kali gitu diusir dari rumah. Tapi yang nggak selalu nggak jadi, cuman yang terakhir ini